Enggak Ji. Assalamualaikum sahabatku, agak kareba sama kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Pada vlog ini akan menceritakan tentang hari-hari terakhir musim hujan di tempat aku. Di tempat kalian gimana nih? Apa hujannya juga udah jarang-jarang ya? Di tempatku udah lumayan agak jarang-jarang sih, dan waktu itu sempat membuat air kolam sedikit surut. By the way, ini di awal-awal aku dan adik aku akan mencari tumbuhan pakis atau sayur pakis, dan di tempatku dikenal sebagai sayur paku. Tempatnya ini nggak jauh dari rumah, cuman ada lahan kosong sedikit dan disitu ditumbuhin dengan banyak banget sayur pakis. Tapi ternyata medannya tuh nggak seperti yang aku bayangkan. Di sana banyak banget semut api dan juga sesekali orang, bukan sesekali sih, tapi sering banget orang melihat ular. Jadinya waktu itu kami cuman ngambil sedikit aja terus membawanya pulang untuk dimasak. Aku juga nggak tahu kenapa setiap ada pakis itu biasanya identik dengan ular. Di tempat kalian ada juga nggak sih apa sih namanya, lahan kosong yang berisi dengan sayur pakis? Dulu sempat ada yang bilang katanya pakis ini tuh bisa dilalap gitu, cuman aku belum berani untuk ngelalap pakis karena itu agak berlendir sih. Untuk mengambil pakis ini ternyata butuh perjuangan banget, jadi wajar lah ya kalau harganya lumayan agak mahal kalau di penjual-jual sayur itu. Ngambilnya sih nggak mudah menurut aku. Selain medannya yang nggak itu, terus bahaya lilitan ular juga, terus banyak juga semut api. Jadi aku rasa sih di hampir semua tempat yang ditumbuhin pakis itu nggak terlalu nyaman atau agak susah buat ngambilnya. Dulu sih di belakang SD aku itu juga banyak banget pakis, dan aku dulu sering ke situ dengan almarhumah nenek aku untuk mengambil pakis-pakis tua dijadikan sebagai alas untuk ayam mengeram. Sepertinya sekarang di sana udah nggak ada lagi, soalnya udah jadi apa sih namanya, lahan pemukiman. Dulu waktu aku SD ada teman SD aku namanya Sulaiman. Dia suka banget ngadem di sini kalau pas jam sekolah. Dia nggak terlalu suka ke sekolah, anak-anak sering membuli dia dan juga salah satu guru kami. Jadi dia sering ngadem di sini dan pulang sekolah baru pulang juga. Aku kadang apa ya, pengen tahu aja gitu keadaan dia sekarang gimana ya. Pakisnya ini akan dijadikan lawak pakis. Lawar mungkin ya, kalau orang Bali ada kan makanan yang apa sih namanya, makanan khas Bali namanya lawar. Nah ini akan dijadikan lawak pakis gitu, di tempat aku namanya lawak pakis. Jadi pakisnya ini akan direbus, terus nanti dibuatin bumbunya, yaitu garam dan cabai. Habis itu nanti diberi buah kecombrang. Lalu akan disiram dengan air rebusan ikan. Dan ditambahin dengan kelapa sangrai. Terus ini dimakan dengan dange. Di tempat aku ada namanya dange. Aku udah pernah liatin ya yang kayak lembaran-lembaran itu. Ini rasanya nyami banget. Maiki manre maneng. Pokoknya masa dah guys. Beberapa hari kemudian aku keluar bersama adik aku, ini masih pagi-pagi buta. Udah nggak pagi banget sih, tapi ya masih lumayan ya, sekitar jam 6. Di sini kami sedang menunggu bus yang dari Pinrang. Adik aku, ayahnya Aska, mengirim buah mangga dan juga jipang.
Nah, ini dia karton yang kami tunggu itu atau kiriman yang kami tunggu itu. Di sini ada paman yang baru habis lari pagi. Terus ini kami buka dan ternyata mangganya banyak banget. Terus pas mateng tuh itu rasanya wow, agak manisnya tuh seger, nggak kayak arum manis ya. Cuman ini enak banget. Dan sepertinya sih ini sangat cocok untuk dibuat makanan Thailand. Apa sih mango sticky rice. I think buah ini tuh sangat cocok. Maksudnya rasa mangganya tuh sangat cocok untuk dibuat seperti itu. Cuman waktu itu lagi nggak mood dan pengen makan gitu aja. Apa kalian tahu bahwa semakin kita makan buah secara natural, nggak dibuat apa-apa gitu, masih dengan bentuk aslinya itu semakin bagus. Jadi contohnya kayak pisang misalnya, terus dibuat macam-macam kan, kadang dibuat cake, terus kadang dibuat apa sih yang sudah bentuk aslinya itu udah nggak kelihatan lagi. Sebenarnya itu sih kurang bagus. Lebih bagus kalau yang aslinya. Cuman aku nggak terlalu suka pisang, apalagi yang masih utuh-utuh kayak gitu. Jadi aku lebih senang digoreng. Kadang juga kalau lihat pisang udah hampir bonyok itu aku buat cake. By the way, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Nanti sesekali di kanal ini aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Kebayang gak sih kalau someday itu kita udah gak bisa nikmatin buah-buahan kayak gini? Misalkan terjadi hujan asam atau dunia chaos lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan juga beberapa kali aku lihat ya, para pakar spiritual menyuruh untuk mulai menanam-nanam. Cuman yang aku pikirkan tuh sekarang kan lagi hangat ya isu lagi buang apa sih itu limbah nuklir ke laut ya. Jadi which is someday air laut tuh kan akan terserap dengan cahaya sinar matahari dan akan jatuh sebagai hujan. Itu akan mempengaruhi tumbuh-tumbuhan di bumi nggak ya? Aduh, jadi takut nih. Cuman satu yang aku minta sama Tuhan, semoga someday pas aku kembali ke sana itu bisa pulang dengan sempurna, nggak tinggal-tinggal lagi atau menjadi tawanan dunia bawah. Nah terus ini hari berikutnya waktu itu lagi hujan deras banget dan aku sama ibu tuh harus ke Palopo. Waktu itu lagi ada urusan yang sangat penting dan perginya juga agak lumayan mendadak. Iya. So mau nggak mau harus berangkat hari itu meskipun hujan deras banget. Bahkan sepanjang perjalanan tuh hujan deras banget dan setelah itu beberapa hari kemudian tuh hujan nggak pernah turun lagi. Mungkin ini penghujung musim hujan kali ya. Waktu itu di tempat adik aku di Pinrang juga udah lama banget hujan nggak turun. Di Makassar juga seperti itu. Tapi alhamdulillahnya di tempat aku 2 malam ini ada hujan meskipun intensitasnya tuh nggak gede banget ataupun pas hujan turun tuh nggak lama. Tapi meskipun begitu itu sangat berarti untuk kami. Itulah manusia ya. Giliran hujan datang terus menerus ngeluh. Giliran gak turun hujan juga ngeluh. Padahal sebenarnya bumi atau universe sedang mengatur keseimbangannya agar tetap layak untuk ditempati oleh manusia. Oke, back to video. Jadi ini kita pergi makan siang dulu, terus balik lagi ke kantor untuk menyelesaikan urusan yang sedang diurus sama ibu. Setelah urusan selesai, seperti biasa kami harus mampir untuk membeli roti. Kebetulan waktu itu adik aku lagi sakit dan dia cuma sendirian di rumah. Terus ini kami beli beberapa roti dan juga sekotak donat.
Selain untuk dimakan sama adik aku juga bakalan dibagi ke beberapa kerabat. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa. Thank you. I love you. And bye. Lebih aware lagi ya teman-teman. Jiwaku mendoakan jiwamu. I love you. Just